Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa menulis sejarah mesin ketik ya. Jadi mesin ketik juga termasuk ya saya kira revolusi juga ya di dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat betapa pentingnya mesin ketik dalam kehidupan manusia. Maka di dalam administrasi perkantoran, mesin ketik ini tampaknya merupakan tulang punggung karena mesin ketik itu produknya sebenarnya ditulis selesai dan dalam bentuk cetakan itu ya. Jadi orang menulis surat ya bisa juga dengan cepat karena diketik dan kemudian selesai. Nah, jadi mesin ketik ya, kalau kita lihat di museum-museum ya seperti museum apa BRI di Purwokerto misalnya, di sana ditemukan mesin ketik dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Itu mesin ketiknya bentuknya bermacam-macam. Semuanya itu tentu berkaitan dengan sistem administrasi. Jadi ada pelaporan, ya. Jadi ada mesin ketik yang panjang sekali ya, untuk memasukkan kertas. Ya. Nah, ada mesin ketik yang kecil sekali. Jadi mesin ketik itu mempermudah ya dalam administrasi, terutama pengetikan surat-surat, ya, pengetikan data ya dalam perkantoran itu. Nah, sehingga bentuknya dalam bentuk tertulis, tercetak gitu ya. Nah, tentu saja dengan hadirnya mesin ketik, kebiasaan orang untuk menulis tangan memang kelihatannya agak dipersempit ya, karena dengan mengetik orang lebih cepat ya. Jadi terutama dalam hal otak berpikir cepat, kemudian menulis dengan cepat. Nah, dengan cara itu mesin ketik sangat membantu kecepatan berpikir manusia, terutama dalam hal menulis ya. Tetapi konsentrasi orang yang mengetik harus selalu ya besar ya, karena mengetik cepat tetapi kemudian banyak yang salah itu merupakan hal yang sangat disesalkan ya. Jadi orang mengetik itu harus konsentrasi penuh agar ketikannya itu tidak ada kesalahan ya, tidak ada ketidakrapian. Nah, tentu saja dengan cara ada pembatasan kanan dan terutama bagian kanan itu ya. Nah, sehingga dengan mengetik serapi mungkin, maka orang akan merasa puas ya, terutama dalam hal bekerja, sehingga kemudian ketika orang menyalin naskah-naskah kuna ya misalnya, maka dengan ketikan itu kemudian berkuranglah ya naskah-naskah tulisan tangan atau manuskrip atau handscript ya. Nah, sehingga dalam ilmu filologi, objek naskah itu sudah mengalami perubahan, terutama perubahan dari tulisan-tulisan tangan menjadi tulisan ketikan. Jadi naskah-naskah atau manuskrip ini berubah menjadi naskah ketikan yang bagi seorang filolog itu merupakan juga ya sebenarnya kajian filologi itu bisa berubah tidak hanya tulisan tangan tetapi juga dengan tulisan ketikan. Jadi pada dasarnya
tulisan ketikan pun tulisan tangan ya, karena yang mengerjakan adalah tangan. Nah, tetapi seringkali ahli filologi yang agak berpikiran tradisional, naskah ketikan seringkali dianggap bukan manuskrip. Ya memang itu suatu hal yang jelas sebenarnya ya. Jadi naskah ketikan tidak termasuk manuskrip. Tetapi sebenarnya filologi itu tidak hanya objeknya itu dari tulisan tangan, tetapi juga ya katakanlah lisan. Jadi misalnya sastra lisan yang kemudian ditranskripsikan sebenarnya juga termasuk objek dari filologi. Jadi filologi saya kira ilmu yang tradisional dulu, tetapi kemudian juga mengalami kemajuan menjadi filologi modern. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.